lagi di YouTube channelnya Anugrah Motor Garage dan masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan pastinya selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Di momen hari ini kita mau update stok kembali dengan tema semua mobil DP hanya 10 juta rupiah. Mobilnya apa aja dan spesifikasinya seperti apa dan pastinya angsurannya berapa yang kalian bisa bayarkan setiap bulan. Ikutin video ini terus sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe terus channel Anugrah Motor Garage. Mobil pertama yang ada di belakang saya ini, Wuling Almas 1500 cc turbo tipe eksklusif dengan 5-seater tahun 2019 gua hadirkan buat kalian semua. Kalau kalian bisa lihat Wuling dengan spek yang sangat-sangat lengkap dan pastinya sangat-sangat mewah banget. Dari sisi depan kalian bisa lihat mobil sini udah dilengkapi dengan lampu DRL yang sangat manis dan modelnya futuristik banget. Sudah mempunyai lampu LED proyektor, kemudian udah punya fog lampnya juga sudah LED dengan grillnya ada krum-kruman dan wow, mobilnya juga kelihatan super mewah sekali. Kemudian dari pajak dia masih hidup sampai bulan 6 tahun 2023. So kita langsung cek ke dalam bagian kabin mobil Wuling Almas tahun 2019 ini. Sekarang kita sudah di dalam kabin Wuling Almas dengan yang tipe eksklusif tahun 2019. Kuncinya teman-teman juga bisa lihat sini sudah pakai kunci keyless. Jadi cukup dengan kalian menginjak rem dan menekan satu tombol di sebelah sini, mobil ini bisa menyala dengan sempurna. Wow, kesan mewah sekali yang ada di dalam Wuling Almas ini. Kilometernya 27.396. Jadi kilometernya baru 27 ribuan. Dan kalian bisa lihat yang menarik mata pertama kali kalian naik di mobil ini adalah head unit bagian tengah ini. Wah, head unitnya sangat lebar sekali. Ini ibaratnya kayak tablet gitu ya. Tablet dengan dimensi ya mungkin ini 10 insan ya. Jadi mungkin lebar sekali dan pastinya sudah full touchscreen. Dan yang menarik dari head unit ini, dia ada voice command yang kita bisa langsung perintahkan untuk melakukan hal-hal yang menarik yang ada di dalam mobil ini. Kita langsung coba aja nih guys. Halo Wuling. Halo. Hidupkan AC. Oke, menghidupkan AC. Wah, amazed banget gak sih? Lihat dia bisa nyala AC dengan sendirinya, dengan kita nggak perlu capek-capek tekan tombol-tombol lain-lain. Dengan tinggal kita voice command, kemudian dia langsung akan menghidupkan AC. Dan kita tes lagi nih guys, ada satu hal yang menarik nih ya guys. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Lihat guys, sunroof di bagian atas terbuka dengan sendirinya tanpa kita harus sentuh tombol. Kan ada tombol sunroof di bagian sebelah sini. Tanpa kita sentuh, dengan voice command dia langsung terbuka dengan sendirinya. Jadi mobil ini super canggih dan mobil yang futuristik banget. Dari segi setir juga dia enteng sekali, kemudian sudah dilapis kulit, kemudian sini juga bahannya soft touch. Dan pastinya mobil ini sangat nyaman. Dan kursinya pun juga semua sudah kulit nih guys. Bagian sebelah kanan sudah dilengkapi dengan electric seat. Tuh, jadi maju mundurnya sudah bisa elektrik. Kemudian naik turunnya pun juga bisa dilakukan secara elektrik. Recliningnya juga bisa diatur secara elektrik. Kemudian lampu, pengaturan lampunya juga sudah ada LED-nya, kemudian dilengkapi dengan fog lamp dan dia punya auto leveling. Jadi kalau misalkan kalian lampunya kalau malam hari kurang jauh, dia bisa disetel. Atau misalkan kurang deket gitu ya, kalian juga bisa setel lagi pakai dari sini. Dan dia memiliki kamera 360. Jadi dia memiliki 360 kamera yang sudah
pasang di dalam mobil Wuling ini. Jadi bisa lihat depan, bisa lihat bagian sebelah kiri, bagian kanan, bagian belakang, semua lengkap sekali yang ada di dalam head unit ini. Kemudian sudah ada cruise control, kemudian electric parking brake, kemudian ada auto hold. Jadi auto hold ini berfungsi jika kalian dalam keadaan berhenti atau berhenti ya, mobilnya tidak berjalan dalam posisi transmisi di D, kalian tidak perlu injak rem. Jadi dia sudah ngerem sendiri. Jadi kalian tinggal injak gas, otomatis remnya akan rilis sendiri. Jadi kalau berhenti pun dia akan nge-lock juga. Kemudian di sini ada sensor parkir, unlock door lock-nya juga di sini. Kemudian power window-nya di sebelah kanan sudah auto. Kemudian spionnya juga sudah elektrik. Jadi sudah lengkap sekali yang ada di dalam mobil ini. Kemudian wah, banyak sekali yang sudah dipasang dengan secara teknologi. Lengkap sekali dan kalian bisa langsung cek, bisa langsung kunjungin, dan kalian bisa langsung test drive yang pastinya ada di showroom Anugrah Motor Garage. Di baris kedua mobil Wuling Almas ini sudah tidak perlu diragukan. Memiliki legroom yang sangat besar sekali. Jadi kalau kalian duduk bisa angkat kaki guys tuh. Gila nggak? Lega sekali. Ini mobil yang menurut saya juga kategori SUV yang memiliki legroom di baris kedua itu sangat-sangat besar sekali. Kemudian ada AC di bagian belakang yang bisa diatur arah semburannya. Kemudian sini ada pocket atau tempat penyimpanan di sini juga, dan dia sudah memiliki armrest dengan 2 buah cup holder. Jadi kalian bisa taruh minuman kalian di bagian sebelah sini. Wow, ada hand grip di bagian sini. Lampunya semua di dalam kabin sudah menggunakan lampu berbahan LED. Dan sini juga bahannya sudah kulit, tapi dia masih menggunakan door trimnya masih menggunakan hard plastik. Dan audionya sudah Infinity guys. Jadi memiliki suara atau dengan kualitas audio yang pastinya sangat baik dibandingkan audio-audio standar pada umumnya. Dan di bagian atas guys, panoramik dan dilengkapi oleh sunroof yang bisa terbuka di bagian depan. Jadi jika kacanya kita tutup semua, nah misalkan kita tutup nih guys kaca sunroofnya ya, kita bisa lihat juga di bagian belakang dengan kaca yang cukup lebar. Jadi kalian bisa menatap langit di bagian belakang. Misalkan ada driver, ada supir yang nyetir, kemudian kita duduk belakang, kalian bisa melihat bagian atas secara lebar ya, secara luas gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian juga pengen jalan-jalan ke udara yang dingin gitu ya, kalian tinggal buka sunroofnya dan udara itu bisa masuk dengan sendirinya. Dan juga kalian jika membawa anak-anak, anak-anak ini juga bisa naik begini nih guys. Wah. Jadi bisa halo-halo gitu ya. Jadi mobil ini lengkap banget fiturnya dan pastinya menarik banget untuk kalian miliki bersama keluarga kalian. Di bagian belakang mobil Wuling Almas tahun 2019 ini kelihatan sangat-sangat modern dan pastinya sangat-sangat keren gitu ya. Kemudian lampunya sini sudah LED, tapi lampu remnya belum LED. Tapi dia mempunyai strip lampu kalau malam hari ini menyala dengan LED. Ada logo Wuling di sini dan ada tulisan Almas Turbo karena dia memiliki mesin dengan kapasitas 1500 turbo. Kemudian ada 4 buah sensor parkir dan kita mau cek bagian bagasi mobil ini. Wow. Karena dia dasarnya 5 penumpang, otomatis 2 baris, jadi dia memiliki bagasi yang sangat-sangat besar sekali. Jika terjadi emergency atau misalkan pecah ban dan kalian membutuhkan ban serepnya ada di bagian dalam sini. Dan ada tuasnya untuk kalian tarik dan di sini, dan kalian bisa cantolin tuasnya ini tuh di bagian sini nih guys. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengkaitkan ini. Nah, dan ini adalah ban serep, dan kalian kalau bisa lihat ini ban serepnya pun juga tidak pernah turun, belum pernah turun, dan semua toolkit ada di bagian belakang sini. Ini ada dongkrak, kemudian ada buat buka ban, dan semuanya ada di bagian sini. Dan dia memiliki subwoofer yang sangat minim. Nih di bagian belakang ban serep ini adalah subwoofer nih guys. Jadi ini memiliki suara atau sound yang pastinya sangat-sangat enak banget nih guys. Jadi mobil ini dengan mobil-mobil dengan budget dan fitur yang selengkap seperti ini pastinya sangat worth it untuk kalian milik.
Wuling Almas tahun 2019 dengan spesifikasi kilometer baru 27 ribuan dan pajaknya sudah panjang sampai bulan 6 tahun 2023. Kalian bisa miliki cukup dengan membayar TDP di angka 10 juta rupiah dan dengan angsuran 6,5 jutaan lebih. Kalian bisa langsung bawa pulang mobil ini dan angsuran bisa sampai dengan 5 tahun. Untuk harga cash kalian bisa langsung tanya ke saya dan pasti kita memberikan harga yang terbaik buat kalian bisa bawa pulang bersama keluarga kalian. Mobil berikutnya dengan TDP 10 juta rupiah. Ada Daihatsu Ayla tipe R transmisi otomatis tahun 2018. Dengan kilometer baru 30 ribuan dan pajaknya sudah panjang sampai bulan 1 tahun 2023. Dari tipe depan, mobil ini sudah memiliki desain yang saat ini atau sudah menggunakan desain yang terbaru yang Ayla gunakan sampai saat ini. Dengan cc 1200, ada lampu DRL LED, kemudian dia mempunyai lampu sudah proyektor, tapi belum LED lampunya. Dia masih menggunakan lampu halogen biasa, tapi dia punya matanya sudah proyektor. Kemudian punya fog lamp, dan dia punya lampu DRL LED di bagian sebelah sini. Grillnya juga sudah grill kalau orang kenal tuh kayak grill barong, sudah dilapisi dengan chrome yang sangat-sangat membuat mobil ini menjadi kelihatan lebih elegan dan pastinya lebih sporty. Kemudian dari sisi depan ya tidak banyak hal yang bisa kita ekspektasi di dalam mobil ini karena mobil ini memang standar untuk dipakai digunakan sehari-hari untuk mobilitas kalian. So kita mau langsung cek ke bagian dalam mobil Ayla ini. Di dalam kabin Daihatsu Ayla R tahun 2018. Kuncinya masih menggunakan kunci kontak biasa, tapi sudah immobilizer. Kita mau tes nyala dulu. Kita masukkan dan sempurna. Kilometer 31.064. Wow. Untuk kategori mobil kecil, ini sangat kecil sekali kilometernya. Karena mobil ini dipakai biasanya untuk mobilitas sehari-hari, tapi kilometernya juga masih minim banget. AC masih kompor gas, kita puter dulu, cetak. Nah, ciri khas mobil-mobil AC yang puternya gitu, kita biasa ada bunyi cetak gitu ya. AC super dingin menggigil. Kemudian head unitnya sudah menggunakan layar sentuh, jadi sudah bisa disentuh-sentuh. Jadi auto volume juga bisa di sini, membesarkan juga bisa dari sini. Ada audio, radio, ada aux, ada EQ-nya bisa di setel, dan kita bisa menggunakan audio steering suite bagian sebelah sini. Jadi kalian bisa kontrol audio, bisa menaikkan volume atau mengganti-ganti channel bisa dari tangan kalian, nggak perlu sentuh-sentuh di layar ya, karena biar lebih mudah ya. Kemudian ini untuk pengaturan suhu AC, kemudian arah semburan, bukan arah semburan, ini kayak angin luar atau angin dalam yang mau dimasuki. Kemudian transmisi otomatis dengan 4 kecepatan, jadi modelnya model tuas tarik gitu ya. Tuh, cet. Kemudian parking brake di bagian sini atau biasa kita kenal dengan rem tangan gitu ya. Bagian sebelah sini, lampu masih lampu halogen biasa tapi sudah proyektor, tapi belum auto. Wiper juga masih belum auto. Kemudian dia power window bagian sebelah kanan sudah auto untuk turunnya, tapi kalau naiknya dia kita harus masih tahan nih gas secara manual. Tapi kalau turun bisa auto, tapi kalau naik dia masih kita tahan. Kemudian untuk aturan mirror sudah elektrik, bisa diatur kiri kanannya bagian sini. Kemudian bangkunya masih menggunakan bahan fabric atau bahan kain gitu ya, tapi enak loh, empuk juga, tidak begitu empuk tapi tidak begitu keras juga, tapi oke lah buat kalian pakai sehari-hari. Jadi ini pun juga nyaman ininya, tapi untuk setirnya nih dia modelnya fix nih guys, kita nggak bisa turun naik, nggak bisa tilt atau teleskopik. Jadi ini sudah fix ya, tapi untuk tinggi saya 168 nih cukup pas banget sih, karena posisi 168 itu nggak begitu tinggi, nggak begitu pendek. Kemudian ini juga ngatur recliningnya juga masih manual. Dan di bagian atas ini tidak ada apa-apa. Kita mau langsung cek ke bagian baris kedua mobil Ayla ini. Di baris kedua Ayla ini,
Legroomnya juga masih cukup memadai, masih cukup besar. Kemudian di bagian sini ada 2 buah cup holder, jadi kalian bisa taruh minuman di bagian sini. Model kursinya fix, kita nggak bisa recline lagi, tapi untuk headrestnya kalian bisa atur nih, bisa adjust nih. Misalkan ini posisi tinggi saya 168, headroomnya itu masih cukup lega, ini bisa diatur ininya, kemudian bisa dipendekin misalkan kalau kalian ini, dan ini ya cukup lumayan besar, dan kalau kalian mau duduk ini ya masih bisa, tapi nggak senyaman mobil-mobil besar pada umumnya. Ada pocket di bagian sini, jadi kalau kalian mau taruh-taruh barang di kiri kanan juga bisa, dan tidak banyak aksesoris atau banyak fitur-fitur yang dipasang di baris kedua dalam mobil ini. Kita mau langsung cek bagasi mobil ini. Di bagian belakang mobil Allia R tahun 2018. Dia memiliki lampu LED di bagian sebelah sini, tapi untuk lampu untuk lampu sen dan lampu mundurnya belum menggunakan lampu LED. Tapi untuk pengereman dia sudah menggunakan lampu LED. Jadi kalau lampu malam juga ada LED, tapi kalau lampu remnya juga LED. Tapi kalau lampu sen dan lampu mundurnya dia belum menggunakan lampu LED. Ada logo Astra Daihatsu, ada logo Daihatsu pastinya. Kemudian ada Ayla 1200 cc tipe R. R itu adalah tipe yang tertinggi yang dipasang di mobil Ayla ini. Ada spoiler, ada wiper bagian belakang, belum ada rear defogger, belum banyak macam-macam fitur di bagian belakang, dan ada 2 buah sensor parkir. Dan di bagian bawah dia sudah ada muffler knalpotnya, jadi kelihatan lebih sporty nih karena ada muffler knalpot yang membuat mobil itu kelihatan lebih sporty. Dan untuk membuka bagasi baris kedua, kita bisa menggunakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kunci. Kita buka di bagian sini, atau kita buka dengan ada satu tuas dari bagian supir yang kalian bisa tarik. Jadi ada tuas di bagian sini yang kalian bisa tarik, jadi sehingga bisa membuka bagian bagasi di belakang. Jadi tadi tuasnya ditarik, atau kalian bisa masukkan kunci bagian sini, kalian bisa putar. Tapi kalau untuk buka di bagian sini dia belum bisa. Jadi ada 2 cara saja. Ya. Bagasinya cukup standar dengan mobil yang kecil ini, bisa masuk mungkin 2 koper kecil atau 1 koper medium, mungkin kalau koper large juga bisa. Tapi tidak begitu banyak barang-barang yang bisa dimasukin sini. Ada tray, ini kita bisa bilang tray di bagian sebelah sini. Jadi kalau kalian mau nyimpan barang-barang kayak pajangan gitu atau boneka-boneka gitu ya, buat yang wanita kalian bisa taruh di sini. Atau fungsinya tray ini untuk menutupi barang-barang bawaan Anda yang ada di belakang. Jadi sehingga kalau orang melihat dari bagian kaca bagian luar tidak terlihat karena terhalang oleh tray ini. Kemudian di bagian bagasi pun juga sudah ada ini kayak jaring-jaring gitu ya. Jadi ini juga bisa pembatas, ini kalian bisa taruh apa di bagian sini. Kemudian di bagian bawah sini adalah tempat penyimpanan untuk ban serep tuh guys. Jadi ini jaringnya kalian bisa buka terlebih dahulu dan kalian bisa cek di bagian bawah. Nah, ini adalah tempat penyimpanan toolkit atau ban serep. Ban serepnya pun juga belum pernah turun nih guys tuh. Masih bawaan standar, masih bawaan original sekali. Belum pernah dibuka, belum pernah turun. Jadi masih bagus, super bagus sekali. Untuk Daihatsu Ayla 1200 cc tipe R automatic tahun 2018 dengan kilometer baru 30 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 1 tahun 2023. Kalian cukup membayar uang tanda jadi atau TDP sebesar 10 juta rupiah dengan angsuran kurang lebih 3 jutaan, bisa selama 5 tahun. Bawa pulang nih Daihatsu Ayla R Matic 2018 ke rumah kalian. Mobil berikutnya dengan TDP 10 jutaan lagi, Honda Brio 1200 cc e-Satya transmisi otomatis tahun 2018. Kilometer baru 20 ribuan dan pajaknya sudah panjang sampai bulan 7 tahun 2023. 2018 kilometer 20 ribuan, sangat-sangat istimewa sekali. Dari sisi depan kalian juga pasti tahu lah ya, mobil Brio itu dilihat sedemikian enak banget dibandingkan mobil-mobil sekelasnya. Karena kenapa? Dia memiliki model yang ciri khas banget ya, atau model yang khusus banget
untuk yang Honda pasang di dalam mobil ini. Tapi lampunya masih standar, dia belum menggunakan proyektor, dia masih menggunakan lampu-lampu halogen biasa, dilengkapi dengan fog lamp di bagian bawah, kemudian mempunyai grill yang sangat-sangat elegan, tapi kelihatan minimalis gitu ya. Tapi ini bukan plastik loh guys, dia menggunakan aksen piano black dan dilengkapi dengan sisi chrome di bagian sebelah sini. Jadi dari segi depan ya mobilnya tidak terlalu banyak penampakan yang begitu bagus ya, tapi cukup untuk kita gunakan sehari-hari. Kita mau langsung bagian cek interior mobil ini. Wow, amazed banget nih kalau kita di dalam mobil Brio. Karena kenapa? Mobilnya kelihatan besar, dashboardnya enak, bangkunya juga nyaman, dilengkapi dengan fitur-fitur yang tahun 2018 juga sudah cukup bagus banget. Karena kenapa? Kita langsung cek aja. Tapi sebelumnya kuncinya masih kunci biasa, kotak biasa, tapi sudah immobilizer. Kita tes, nyala nggak? Sempurna. Ini yang menarik perhatian saya. Kenapa? Dia sudah menggunakan AC digital. Karena sekelasnya dia masih menggunakan AC yang masih putar-putar, tapi kalau Brio tahun 2018 dia masih sudah menggunakan AC digital. Jadi pengaturan AC-nya juga lebih lengkap. Contoh, dia bisa mengatur arah semburan, mau kepala doang atau kepala dengan kaki dia juga bisa. Pengaturan fan-nya juga bisa dari sebelah sini secara digital. Suhunya pun juga secara digital. Kemudian dilengkapi aksen piano black di bagian sebelah sini. Tapi dia punya dashboard ya masih plastik karena ya mobil LCGC ya. Kita nggak bisa mengharapkan ada bahan-bahan kulit di bagian sebelah sini. Tapi setirnya juga berbahan karet kulit yang sangat enak sekali untuk digenggam. Walaupun dia belum menggunakan head unit touchscreen atau biasa kita bilang itu ya touchscreen ya, dia tapi bisa diatur audio steering suite-nya, mengatur volumenya bisa dari setir volumenya dan ataupun dari penggantian channel-channelnya pun juga bisa diatur dari setir. Dia sudah menggunakan bisa aux, kemudian bisa radio, bisa USB dan pastinya sudah lumayan lengkap di bagian sebelah sini. Bagian atas cuma ada kaca, belum ada lampu yang biasa ada kaca gitu di bagian sini. Wah, enak sih, spesially terus kayak kita lihat aksen kilometernya pun juga canggih dan enak gitu kayak mobil-mobil mewah padahal mobil kecil. Kilometernya tuh guys, 26.212. Wah, jadi benar-benar mobil ini baru 26 ribuan atau 20 ribuan. Dengan tahun 2018 kilometernya masih sangat istimewa. Untuk transmisinya model tarik juga, kemudian ini parking brake model rem tangan gitu ya atau handbrake. Kemudian ini untuk door lock unlock. Kalau power windows turun sudah secara otomatis, coba kita naik. Naiknya belum otomatis guys, masih manual juga. Jadi turun otomatis, naik masih manual. Power window lain juga masih turun naiknya secara manual. Pengaturan elektrik mirrornya pun juga sudah bisa lengkap. Jadi secara mobil sekelasnya ya ini mirip-mirip ya sama seperti mobil yang Ayla tadi. Tapi kalau menurut saya ya Brio juga enak banget. Kita mau langsung tes ke bagian baris kedua mobil ini. Baris kedua Honda Brio tahun 2018. Tadi depan ini adalah posisi mengemudi saya. Legroomnya tidak sebesar Ayla tadi, tapi cukup lah untuk mempunyai legroom yang masih sangat oke, kategori mobil kecil. Ada pocket di bagian sebelah sini, kemudian juga bangkunya sudah dilapisi dengan kulit jot yang permanen gitu ya. Tapi kalau kalian misalkan nggak suka ya kalian tinggal bisa ganti lagi dengan motif yang lain. Headrestnya ini loh guys, di bagian belakang dia tidak bisa di-adjust gitu ya. Jadi sudah fix. Jadi kalau kalian mau sandar gini nggak ada penyangga. Jadi kalian harus turunin badan dikit baru bisa nyenderin kepala gini. Tapi oke lah, masih dalam posisi kategori yang cukup enak juga. Gitu. Kemudian tidak terlalu banyak fitur-fitur yang menarik di bagian belakang. Ada hand grip bagian sini, dia tidak mempunyai
armrest. Jadi armrestnya pun juga nggak ada. Seat beltnya bagian tengah cuman 2 titik, ditaruh sini aja, tinggal klekin sebelah sini. Tapi yang bagian kanan ini sudah mempunyai 3 titik seat beltnya. Kita mau cek ke bagian bagasi mobil ini. Untuk bagian belakang mobil ini kelihatan berbeda sekali karena kenapa? Ya, terlihat kaca yang cukup membesar dibandingkan mobil-mobil sekelasnya yang kacanya biasanya cuma setengah ini. Tapi untuk Brio 2018 dia kaca gede banget nih. Ada tulisan Honda, prospek motor, logo Brio E Satya. Jadi mobil ini emang tipe E dan Satya. Dia punya spoiler, punya wiper, tapi belum punya rear defogger. Ada aksen chrome di bagian sebelah sini, kemudian ada 2 buah sensor parkir. Dan untuk membuka bagasinya pun sama dengan Ayla yang sebelumnya. Dia punya 2 cara, yang pertama dengan kunci dan dengan ada tuas di bagian supir driver sebelah kanan. Jadi kita buka dengan kunci, buka gini dan kita angkat. Ya. Jadi bagasinya adalah kacanya yang terangkat ya guys. Ini jadi kaca nih guys. Tuh, set, buka. Bagasinya menurut saya tidak begitu luas dibandingkan Ayla tadi ya. Tapi cukup untuk memuat koper medium. Mungkin kalau koper large dia tidak masuk nih, agak susah nih. Dan di bagian bawah sini, tapi dia cukup dalam ke bawah. Kalau Ayla kan tadi agak lebar. Kalau dia ini cukup dalam atau untuk cukup dalam ke bawah gitu ya. Bagian ban serep juga ada di bagian bawah. Kemudian bagian kotak P3K, kok bagian toolkit pun juga ada di bawah. Ban serepnya lengkap, tapi ukurannya kaleng di bagian bawah sini. Pun juga ini mobilnya sangat-sangat cukup lah untuk kalian gunakan mobilitas sehari-hari di dalam kota pastinya. Honda Brio 1200 cc tipe E Satya transmisi otomatis tahun 2018 dengan kilometer baru 26 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 7 tahun 2023. Kalian datang cukup membayar uang tanda jadi atau uang TDP jika kalian kredit, kalian bawa uang 10 juta dengan angsuran 3 jutaan lebih selama 5 tahun kalian bisa memiliki segera nih Honda Brio E Satya tahun 2018 ke rumah kalian.